Kontrak Cinta 1 tahun Part 1 Surat Perjanjian. Jika kamu bisa membuatku jatuh cinta dalam setahun ini, aku akan melanjutkan pernikahan kita. Tapi Revan menjeda kalimat yang ingin ia ucapkan. Jika kamu gagal, aku akan segera menceraikanmu. Karena kamu harus tahu bahwa tidak ada cinta sedikit pun yang bisa kuberikan padamu. Bagiku, kamu tidak lebih dari orang asing yang harus hidup denganku. Lanjutnya, membuat dada Ratu sesak. Wanita berparas cantik itu tidak pernah menyangka kalau Revan, laki-laki yang baru resmi menjadi suaminya, dengan tega memberikan sebuah pilihan yang sangat menyakitkan. Revan tidak pernah tahu seperti apa perasaan yang Ratu miliki sejak dulu. Semenjak duduk di bangku SMA, orang tua keduanya sepakat menjodohkan putra dan putri mereka. Saat itu, Ratu baru duduk di bangku kelas 1, sedangkan Revan kelas 3. Revan menunjukkan ketidaksukaannya dengan perjodohan. Namun, ia tidak mampu menolak keputusan orang tuanya. Perjodohan itu akhirnya terjadi tanpa adanya rasa cinta di hati Revan. Berbeda dengan Ratu yang sejak lama ingin bersatu dengannya. Pertemuan mereka berawal saat Ratu masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Kala itu, keluarga Revan berkunjung ke rumah Ratu untuk bersilaturahim. Pandangan pertama Revan mampu menggetarkan hati Ratu. Akan tetapi, saat itu Revan menunjukkan reaksi biasa saja. Ratu sempat berpikir, kenapa Revan tidak melirik ke arahnya, padahal banyak pria yang berusaha mendekatinya dan bahkan mengutarakan cinta kepadanya. Ratu tetap sabar menghadapi sikap Revan yang tidak bersahabat, karena pesona laki-laki itu telah berhasil menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya. 5 tahun setelah perjodohan, akhirnya kedua keluarga sepakat melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ternyata, walaupun sudah melakukan perjodohan dalam waktu tidak sebentar, cinta Ratu belum juga mendapatkan balasan dari Revan. Justru sekarang, laki-laki bertubuh tegap itu memberikan sebuah perjanjian kepada Ratu. Revan menantang Ratu untuk membuatnya jatuh cinta dalam waktu setahun. Jika tantangan itu gagal, Revan akan segera menceraikannya. Ratu menganggap perjanjian itu tidak masuk akal. Ia tidak ingin menjadikan ikatan suci sebagai permainan. Namun, ia tidak tahu harus bagaimana. "Kamu sanggup gak?" tanya Revan kepada Ratu di kamar pengantin mereka. "Kenapa harus ada perjanjian seperti ini, Mas? Aku sudah sah menjadi istrimu, dan aku juga sangat mencintaimu." Ratu berusaha memberikan pengertian kepada Revan. "Kamu itu istri yang terpaksa aku nikahi. Istri yang tidak pernah aku cintai." Penjelasan Revan membuat hati Ratu sangat terluka. "Kenapa kamu tidak mencoba membuka diri, Mas? Pernikahan itu bukan sebuah permainan, tetapi ikatan suci yang harus kita hargai. Tapi kenyataannya, aku tidak tertarik menikah denganmu. Jika kamu tidak menginginkan pernikahan ini, kenapa tidak menolaknya dari awal, Mas? Karena aku tidak ingin merusak hubungan kerjasama kedua orang tua kita." "Ternyata hanya itu yang membuatmu bersedia menikahiku. Sungguh, aku tidak percaya dengan semua ini. Sekarang kamu sudah tahu, dan kamu harus menyetujui kesepakatan yang telah kubuat. Ini aku udah siapin surat perjanjiannya. Kamu tanda tangani sekarang." Revan menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena kepada Ratu. "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan memenuhi permintaanmu." Ratu dengan tangan gemetar akhirnya bersedia memberikan tanda tangan di atas surat perjanjian yang Revan berikan. Kesedihan yang Ratu rasakan saat ini tidak perlu ditanyakan. Ia ingin mengatakan pada dunia kalau hatinya sangat sakit karena Revan menjadikannya pendamping hidup hanya karena terpaksa. Malam pertama yang biasanya didambakan oleh setiap pasangan baru menikah tidak dapat terwujud. Revan sama sekali tidak melirik ke arah Ratu.
Ia bahkan tidur di sofa yang ada di kamar pengantin mereka. Ratu berusaha menahan pilu dan derita karena sikap Revan yang tidak bersedia menyentuhnya. Malam ini, ia gagal menjalankan tugasnya sebagai istri. Hasrat itu terkubur bersama keegoisan laki-laki yang berstatus sebagai suaminya itu. Pagi, Mas. Sarapan dulu yuk. Aku udah siapin semuanya. Ratu mempersiapkan menu sarapan untuk Revan di meja makan. Aku buru-buru. Revan hanya menyeruput teh yang ada di meja makan sambil berdiri. Nanti kamu lapar, Mas. Aku siapin bekal untuk kamu bawa ke kantor ya. Ratu buru-buru mengambil rantang kecil ke dapur. Saat kembali ke ruang makan, Ratu tidak menemukan Revan. Suara mesin mobil suaminya itu terdengar dari halaman istana cinta mereka. Ratu hanya bisa terdiam menghadapi sikap laki-laki itu. Ratu tetap berusaha ikhlas. Ia ingin menunjukkan kalau dirinya istri yang ingin berbakti kepada suami. Ia tidak peduli, walaupun Revan tidak pernah menganggapnya. Ia akhirnya mengisi rantang dengan menu di meja makan. Ia akan mampir ke kantor Revan saat menuju kampus hari ini. Ia masih melanjutkan kuliah, walaupun dirinya telah berstatus sebagai seorang istri. Saat ini, ia duduk di tingkat akhir. Ia ingin segera menyelesaikan pendidikannya agar fokus menjadi istri yang selalu siap melayani suami. Ia ingin membuktikan cintanya yang sangat tulus kepada Revan. Setelah tiba, Ratu segera turun dari mobil, lalu memasuki kantor Revan dengan menenteng rantang di tangan kanannya. Banyak mata tertuju ke arah wanita yang sekarang berstatus sebagai nyonya Revan tersebut. Mereka bahkan memberikan ucapan selamat pagi. Ratu memberikan senyuman kepada karyawan yang berpapasan dengannya saat menuju ruangan Revan. Ia ingin tetap menunjukkan sikap keramahan di depan orang-orang yang mengenal suaminya. Setelah tiba di depan ruangan Revan, Ratu segera mengetuk pintu, lalu memasuki tempat kerja suaminya itu. Revan sangat terkejut melihat sang istri yang tiba-tiba muncul di depannya. "Kamu ngapain kesini?" Revan langsung melontarkan pertanyaan kepada Ratu. "Aku mengantar ini, Mas. Tadi kamu gak sempat sarapan. Aku gak mau kalau kamu gak konsentrasi kerja karena belum sarapan." Ratu menunjukkan rasa pedulinya terhadap Revan. "Aku gak butuh perhatianmu. Jangan coba-coba merayuku." Ratu justru mendapat balasan yang tidak terduga dari Revan. "Untuk apa aku merayu kamu, Mas? Ini kulakukan karena kamu suamiku. Aku hanya ingin berusaha menjadi istri terbaik untukmu. Tapi aku gak pernah memintamu untuk bersikap layaknya seorang istri. Kamu harus ingat bahwa pernikahan kita hanya sebuah kesepakatan dan aku tidak pernah menginginkannya. Maaf jika aku membuatmu kecewa. Aku akan pergi." Ratu segera beranjak meninggalkan ruangan Revan. Ia tidak lupa menaruh rantang yang ia bawa di meja kerjanya. Walaupun Revan tidak menerima kehadiran Ratu, tetapi wanita itu sangat bangga karena telah berusaha menjadi istri yang ingin memberikan perhatian kepada suaminya. Ia merasakan kebahagiaan tersendiri karena hari ini dapat berkunjung ke kantor laki-laki yang ia cintai itu. Namun, ia berpikir, sampai kapan dirinya akan tetap bertahan dan bersabar? Apakah Revan akan tetap menutup diri untuk Ratu?